Pemirsa, Anda masih ingat Lisa Face Off? Lisa hari ini kembali menjalani operasi rekonstruksi wajahnya untuk kali ke-17. Nah, kini kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan dari operasi tersebut. Dan kita sudah terhubung dengan Muhammad Sofyan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sofyan, silakan laporan Anda. Bagaimana kondisi Lisa saat ini? Ya, Al-Fatih dan pemirsa, memang betul sekarang ini masih dilakukan proses operasi terhadap Lisa yang dilakukan oleh tim bedah RSUD Dr. Sutomo yang dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Saifuddin Nur. Dan proses operasi dilakukan tadi sejak pukul 8. Menurut informasi yang kami dapatkan, estimasi durasi untuk proses operasi ini 4 hingga 5 jam, sehingga sekarang terhitung pukul 12 masih belum selesai. Dan tadi saya juga mengontak beberapa kali Profesor Saifuddin juga masih belum terangkat. Ini artinya masih dilakukan proses operasi terhadap Lisa. Dan memang betul ada 4 titik yang dilakukan operasi pada wajah Lisa, yakni pada mata, kelopak mata, kemudian hidung, dagu, dan juga pipi. Dan untuk mengetahui bagaimana kabarnya dan juga bagaimana update terbaru kondisi Lisa itu sendiri, bersama saya sudah bersama Dr. Nalini, SPKJK. Beliau adalah psikolog ataupun psikiater dari Lisa itu sendiri. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya, dokter, sekarang masih dilakukan proses operasi. Dokter sendiri sebagai psikiater dari Lisa, kalau mengetahui kondisi kejiwaan daripada Lisa itu sendiri sudah seperti apa? Karena sudah sekian lama dan ini masuk tahun yang ke-8 ya, dok ya, dan sudah memasuki ke-7, dan ini adalah operasi yang ke-17, pemirsa. Bagaimana, dok? Ya, dalam hal ini bahwa kalau apakah dia siap untuk operasi apa enggak, saya kira dia tinggal di sini selama lebih dari 6 tahun ini, tentunya dia pasti sudah siap. Setiap hari dia menunggu kapan operasi lagi. Justru masalahnya bukan pada kesiapan Lisa pada operasi, tapi justru adalah ketidakpastian dalam menunggu ini. Itulah yang kadang-kadang menimbulkan beberapa komplikasi gitu. Ketidakpastian, kemudian juga ada suatu perubahan-perubahan, ada suatu rutinitas dengan lingkungan yang tentunya itu juga bisa menimbulkan suatu friksi. Banyak hal yang kemudian berkembang karena kita menjadi sebuah keluarga gitu. Jadi selama ini kan dia si Siti Nurjasilahnya ini kan tinggal dengan kami di bagian psikiatri Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, itulah yang menjadi masalah dia adalah mengisi waktu sambil menunggu, di mana dia tidak terfokus atau terobsesi pada suatu pertanyaan kapan lagi harus dioperasi. Sementara bagaimana dia mengisi waktunya sehingga tidak membosankan dan tidak muncul suatu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ya sangat wajar ya dialami. Nah, yang kedua juga ada suatu masalah yang akan menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan ke depan ini, karena ini adalah operasi ke-17 dan ada kemungkinan, dan itu sudah dibicarakan, bahwa setelah ini Lisa akan keluar dari rumah sakit. Jadi ada suatu proses resosialisasi ke masyarakat. Tapi tentunya tidak bisa kita lakukan secara misalnya disapih secara mendadak gitu ya. Tapi ada suatu proses yang bertahap. Nah, itu yang menjadi suatu pemikiran bagi kami yang harus menjadi suatu perhatian, karena apapun 6 tahun dia tinggal di sini dan seperti diproteksi gitu ya. Tiba-tiba dia harus loss gitu ya dengan kami. Tentunya itu menimbulkan suatu ketidakseimbangan baru bagi dia, ya kan? Nah, ketidakseimbangan ini kan macam-macam gitu. Apakah dia cepat untuk mengadjust gitu ya? Apakah nanti menimbulkan ada suatu komplikasi dan sebagainya? Itulah yang harus kita pikirkan di sini. Banyak hal, termasuk bukan hanya memang dalam hal ini kami sudah mulai memberdayakan dia secara apakah itu secara finansial atau secara sosial ya, tapi emosional itu yang agaknya pemberdayaan secara emosional ini kan masih ongoing proses gitu ya. Lalu untuk secara ini kan
proses operasi yang dilakukan terhadap Lisa ini ada secara fungsional dan juga secara kosmetis ya dokter ya. Secara fungsional ini sudah berapa persen yang sudah dialami, yang sudah dirasakan oleh Lisa? Karena kalau secara kosmetik mungkin perlu banyak perbaikan, ini bagaimana dok? Ya, kalau secara fungsional ini kan memang operasinya sampai ke berapa, nah itu nanti Prof. Saifuddin Nur ya yang menjelaskan bahwa secara fungsional itu sudah mendekati ya mungkin sekitar 80%. Jadi artinya dia pernafasannya dia belum 100% tapi sudah membaik gitu ya. Kemudian penglihatannya juga sudah mulai terbuka lebar matanya. Tidak seperti dulu kan dia hanya bisa mengintip dan hanya sebelah mata. Tapi sekarang ini dia udah bisa gitu ya, udah bisa melihat tapi walaupun belum 100%. Secara fungsional sudah jauh lebih baik gitu. Tapi kan bahwa bukan hanya bedah rekonstruktif tapi juga kosmetis. Di mana kosmetis ini kan juga lebih banyak pada apa yang dirasakan oleh si Lisanya, yaitu ekspektasinya dia. Seperti kita ketahui dulu kan tim juga memberikan suatu estimasi kira-kira nanti hasil akhirnya wajahnya bagaimana. Tapi kan kita juga harus realistis bahwa itu ada faktor-faktor penyulit lain dan sebagainya yang kita hadapi. Dan bagaimana kemudian ini nanti adalah Lisa merasa ini udah cukup apa tidak. Nah itu kan suatu PR, terutama bagi saya bagaimana mendekatkan arah ekspektasi si Lisa dengan realita yang dihadapi oleh tim. Saya kira gitu. Ya, terima kasih dokter. Ini yang jelas kita akan menunggu kepastian sampai kapan operasi yang dilakukan akan diselesaikan karena harus menunggu sinkronisasi antara keinginan Lisa diri sendiri dan juga dari tim bedah dokter itu sendiri ya dokter ya. Terima kasih dokter waktunya. Terima kasih dan mohon doa restunya. Terima kasih. Baik, itu pemirsa, Alphard dan juga Yaomi mudah-mudahan akan segera selesai dan akan mudah-mudahan lancar untuk proses operasi yang dilakukan terhadap Lisa pada siang hari ini. Kembali ke Jakarta. Langsung dari Surabaya, Jawa Timur, mudah-mudahan operasi kali ini juga berjalan dengan lancar ya. Iya.